wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan sahabat PKD 10 desa yang tergabung dalam Kecamatan 40 Lengku yang terhormat yaitu Bapak dan Ramil Gunung Mega atau yang mewakili yang terhormat Kapolsek Rambang Dagu atau yang mewakili yang terhormat yaitu Bapak Camat Kecamatan 40 Dagu yang mewakili juga yang kami hormati yaitu Bapak Redikales SA sebagai narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu dan yang kami hormati, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Salam serta salawat marilah kita sama-sama sanjungkan kepada pengurus besar kita Nabi Agung Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menuntun kita, membimbing kita dari dunia yang fana ini sampai di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaatnya dan sekaligus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat PKD, bahwasanya tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Panwaslu Kecamatan 4 atau Redangku sekaligus pembuka acara yaitu rapat kerja teknis bersama Bangsul Keluar Desa dalam rangka konsolidasi untuk menjelang pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 November 2024. Dalam hal ini kita sama-sama mengikuti apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pemateri itu supaya dapat dipahami. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Redikales A untuk yaitu memandu ataupun menyampaikan materinya pada hari ini. Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan 40 Lengku, yang saya hormati Bapak perwakilan dari dan Ramil, Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan 40 Lengku dan staf, rekan-rekan media, serta yang saya banggakan teman-teman sahabat PKD seluruh desa sekecamatan 40 Lengku. Baik, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan mencoba memaparkan mulai semuanya, entah apa itu sengketa, apa itu aduan, apa itu delik pidana, apa itu delik formil, apa delik materi, tetapi kita akan berbicara dari hulunya, karena segala sesuatu itu dari hulu baru ke hilir. Saya sudah lumayan banyak berkeliling, mulai dari Kabupaten Pali kemarin mengisi, kemudian ada juga di Palembang, ada juga ngisi di Oki. Ada beberapa hal yang memang kadang-kadang walaupun terlihat sepele, tetapi salah. Kalau teman-teman PKB, mohon maaf Pak Moderator, tadi yang disampaikan Pak Moderator sekaligus anggota Panwascam juga terdapat keliru dikit. Memang tidak salah secara umum, tetapi secara dramatikal itu salah. Contoh apa? Pemilu tidak ada. Pemilu itu sudah selesai. Karena nomenklaturnya itu adalah pemilihan. Undang-undangnya beda, nomenklaturnya berbeda. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah pemilihan. Tidak ada lagi cerita pemilu. Pemilu ya itu ya. Presiden sudah dilantik kemarin. Artinya, saya bahkan ada komisioner setingkat kabupaten kota di bawah presiden juga sama.
Pemilu nol, tidak ada lagi pemilu. Tidak ada pemilu. Jadi secara umum terus apa sih yang membedakan pemilu dan pemilihan? Apa Pak? Yang membedakan pemilu dan pemilihan? Jadi masa teman-teman pilihan tidak tahu. Kalau tadi yang umum yang katanya wajar tidak tahu. Kalau pemilu di Indonesia, kalau pemilihan lingkup, maksudnya lingkup. Oke, ada yang lain? Coba. Kalau pemilu apa? Kalau pemilu untuk seluruh, berarti kalau pemilihan tidak seluruh. Pertanyaannya nanti dalam itu. Bisa. Kalau pemilu, yang membedakan ya surat-suratnya juga sudah beda, Pak. Pemilu itu memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Sementara kalau pemilihan memilih kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Ya itu saja simpel. Tetapi karena dirunut semuanya panjang, karena dasar hukumnya juga sudah beda. Kalau pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara pemilihan kepala daerah itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tadi statementnya Mas ini, kalau pemilu itu se-Indonesia, kalau pemilihan lokal. Pertanyaan saya, apa benar pemilihan itu, pilkada itu se-Indonesia? Kenapa? Memang daerah apa yang tidak melaksanakan pemilihan? Nah, provinsi Indonesia itu ada berapa? Provinsi 36, ada yang jawab lain. Kita tunggu slide-nya ini. Ada berapa provinsi Indonesia? Berapa provinsi Indonesia? Tiga itu jangan masalah. Provinsi Indonesia itu ada 38 yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tingkat gubernur dan wakil gubernur, itu ada 37 provinsi. Artinya ada satu daerah yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah. Provinsi apa? Jakarta. Benar nggak? Itu ada calonnya itu, Rano Karno sama Ridwan Kamil. Artinya pemilihan kepala daerah, Mas. Bisa Mas.
Sorry, laptop ngeheng. Tadi, oke, nanti kita berbicara teknis sejauh mana soal pelanggaran, bagaimana soal sengketa, bagaimana. Kita berbicara yang umum saja. Jangan-jangan teman-teman yang umum saja masih bingung. Oke, tadi artinya ada satu provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah. Provinsi apa? Jogja. Bogor. Oke, berarti ada satu provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan, provinsi di daerah istimewa Yogyakarta. Pertanyaannya kemudian saya ganti, pertanyaannya ada nggak kabupaten yang tidak melaksanakan pemilihan atau kota yang tidak melaksanakan pemilihan? Wali kotanya ada wali kotanya, tapi tidak melaksanakan pilkada. Di mana? Nah, kalau bicara provinsi sudah clear tadi. Provinsi ada satu yang tidak melaksanakan pilkada, yaitu provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang setingkat wali kota ada nggak yang tidak melaksanakan pilkada? Gimana? Tidak melaksanakan pilkada. Setingkat kabupaten kota tidak melaksanakan pilkada. Tidak ada. Ada. Ini disebutkan di Jakarta. Untuk provinsi yang tidak melaksanakan pilkada itu di Jogja. Tetapi setingkat kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur ada nggak? Wali kotanya ada. Wali kotanya ada. Wali kota Jakarta Pusat ada. Wali kota Jakarta Timur ada. Wali kota Jakarta Selatan ada. Tetapi tidak melaksanakan pilkada. Lagi-lagi karena kekhususan daerah tersebut atas perintah undang. Jadi kalau bertanya, ada nggak provinsi yang tidak melaksanakan pilkada? Ada. Di mana? Di Yogyakarta. Jadi kalau warga negara saat pengen jadi gubernur di sana, nikahin sama putih gubernur. Karena yang menjadi keturunan misalnya akan menjadi pemimpin tingkat gubernurnya. Tetapi untuk tingkat kabupaten kotanya, kabupaten Bantul, pilkada hanya tingkat provinsi di Jogja yang tidak melaksanakan pilkada. Nah, ini berkebalikan dengan yang di Jakarta. Kalau di Jakarta itu tingkat gubernurnya tetap melaksanakan pilkada, tetapi tingkat kabupaten kotanya tidak melaksanakan pilkada karena wali kota dan bupati di Jakarta itu setara dengan keseluruhan. Artinya itu. Nah, oke, clear. Wali kota Jakarta itu tidak pilkada. Ada nggak bupati yang tidak melaksanakan pilkada? Kira-kira ada. Di sama di Jakarta, namanya Kabupaten Kepulauan Seribu. Bupatinya ada, tetapi tidak melaksanakan pilkada karena sama seperti tadi statusnya mereka sama dengan wali kota Jakarta Pusat Jakarta Timur, tapi Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi ada 5 kota administratif, 1 kabupaten dan 1 provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sisanya semua yang melaksanakan. Mau dari Papua, mau dari Aceh, semua yang melaksanakan. Clear ya? Dari situ. Kita kembali ke sini. Terkait dengan dasar hukum. Tidak ada apapun peristiwa di dunia ini tidak dalam dasar hukumnya.
Kita mau sekolah, jelas ada sistem pendidikan nasional, Pak TNI ada undang-undang TNI, kepolisian ada undang-undang kepolisian. Begitu pun dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ada undang-undangnya dan ada aturan-aturan teknisnya, aturan teknis pelaksanaannya. Secara dasar hukum diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turunannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian, kenapa ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Padahal kita ini melaksanakan pilkada, pemilihan kepala daerah. Nanti kita bahas. Kemudian ada putusan MK RI nomor 48 dari 17 Februari dari 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, sahabat pribadi, tidak akan pernah ditemukan tugas PKD itu, tugas polisi dan wewenang PKD itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi kalau teman-teman semuanya buka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang fungsi kita ini sebagai PKD apa, tidak akan ditemukan. Bahkan jangankan nama PKD pun di Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah itu tidak ditemukan. Karena di Undang-Undang 10 2016 itu masih menggunakan nomenklatur lama. Sebutannya masih PPL, Panitia Pengawas Lapangan. Terus bagaimana? Pertanyaannya bagaimana dasar hukum kami bekerja? Kalau di Undang-Undang Pilkada kan tidak ada fungsinya. Di Undang-Undang Pilkada kan itu tidak ada perannya, tidak ada fungsinya, tidak ada tanggung jawabnya. Kemudian pada tahun 2019 digugatlah Undang-Undang Pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi, sehingga lanjutan putusan MK nomor 48 dari PU dari 17 Februari 2019 bisa ngalah. Artinya secara teknis aturan pilkada, kapan penyelenggaraan, bagaimana pendaftaran itu bisa dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi untuk Bawaslu, untuk Panwascam, untuk PKD itu tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena di Undang-Undang Pilkada PKD itu tidak ada. Yang ada adalah PPL, Panitia Pengawas Lapangan. Bahkan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu tingkat kabupaten kota saja masih ad hoc. Nah, atas dasar putusan MK inilah kemudian para posisi teman-teman semuanya PKD itu disamakan dengan undang-undang pemilu. Ini disamakan dengan undang-undang pemilu. Kemudian ada juga aturan-aturan teknis. Kalau aturan itu sifatnya lebih umum, maka untuk mengatur hal-hal yang lebih detail, aturan apabila kesalahan Bawaslu atau PKD itu tidak dimana. Banyak dari dalam KPU 9, dari KPU 8, dari KPU 4. Kita masuk ke Bawaslu berapa? Teman-teman sahabat PKD, bahwa teman-teman itu sangat bersyukur, sangat beruntung bisa berada di naungan Bawaslu. Karena peran dan fungsi Bawaslu itu sangat jelas. Dan Bawaslu satu-satunya lembaga negara yang paling luas kekuasaannya, hampir setara dengan 3 lembaga negara seperti KPK, seperti kepolisian, seperti kehakiman. Ada semuanya peran tersebut di Bawaslu. Kalau hakim memang mereka memutus, tetapi mereka tidak bisa menyidik. Sementara kalau di kejaksaan mereka dan di polisi mereka bisa menyidik, tapi mereka tidak bisa memutus. Nah, sementara teman-teman semuanya, lembaga Bawaslu itu sangat luas kekuasaannya. Kapan mereka bisa sebagai penyidik? Kapan mereka bisa sebagai penentu atau pengambil kebijakan bersama itu tidak bisa melanggar atau tidak melanggar? Artinya terkait dengan kekuasaan atau kewenangan lembaga Bawaslu, kekuasaannya sangat luas. Jadi kita bicara kapan kemudian
lembaga Bawaslu sebagai penyidik. Teman-teman semua PKD dan Bawaslu bisa melakukan seperti penyidikan, memanggil seseorang dan melakukan anggaran menghadapi pemilihan kepala daerah. Dipanggil, artinya fungsi teman-teman Bawaslu bisa sebagai penyidik. Hanya saja kapan kemudian Bawaslu bisa sebagai kehakiman, seperti kehakiman, bisa sebagai penentu orang ini akan tidak bisa. Ketika teman-teman Panwascam mendapat laporan atau mendapat temuan kemudian melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota yang akan menyidangkan. Artinya di sana bagi Bawaslu sebagai lembaga seperti kehakiman bisa memutus melanggar tidak melanggar, rekomendasi atau tidak rekomendasikan. Jadi teman-teman semuanya kalau terkait dengan lembaga Bawaslu sangat luas. Teman-teman syukur bisa di Bawaslu. Hanya saja mereka tidak berbarengan. Kadang-kadang mereka bisa sebagai penyidik, kadang-kadang mereka bisa sebagai lembaga kehakiman. Artinya bersyukur teman-teman bisa di Bawaslu. Hari ini namanya sudah dimulai dari tanggal 7 Maret. Ketika ada sengketa antar sesama peserta pemilihan, contohnya yang paling simpel sekarang peragam kampanye. Peragam kampanye itu sudah terkait dengan pasang, kemudian disogok atau impor, transaksi impor. Nah, di sana lembaga Bawaslu bisa sebagai ini, pasti meminta Bapak sama kami hilang dan dikaitkan itu jadi masih satu lain. Nah, di sana kita bisa makin, artinya di sana lembaga Bawaslu sebagai ini. Kalau kehakiman sifatnya di kabupaten ya. Kabupaten yang disampaikan kabupaten di kawasan. Kemudian ini juga kalau saya singgung sedikit, memang mungkin soal orang yang punya kerja, karena saya sudah jadi lumayan banyak. Saya kadang-kadang kelas antara teman-teman komisioner kemudian dengan teman-teman sekalian. Memang betul teman-teman komisioner adalah decision maker, sementara teman-teman sekalian adalah eksekutor. Tapi maksud saya memaknainya tidak terlalu sempit, jangan sampai nama-nama kita yang komisioner mengambil kebijakan masyarakat media itu tidak mau, karena tugasnya teman-teman sekalian tidak seperti itu ya memaknainya. Orang benar mereka sebagai lembaga pendidikan disebutkan, tapi tidak terlalu bersatu juga. Jadi jangan sampai gengsi kemudian tidak seperti itu menurut saya. Yang penting tujuan kita adalah menyukseskan pemilihan kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah baru. Bagi bentuk sinergi Bawaslu kecamatan dan PKD banyak, mulai dari pertukaran informasi, koordinasi dan kolaborasi, pembinaan dan pelatihan, pendampingan dan monitoring. Akhirnya perlu dilakukan pertukaran informasi yang sampai teman-teman miss. Ada hal-hal yang dianggap menurut teman-teman PKD itu merupakan pelanggaran, tetapi menurut kajian teman-teman Bawaslu sama pelanggaran. Artinya sharing tentang informasi itu hukumnya wajib, jangan sampai teman-teman niatnya pengen menegakkan keadilan pemilu cuma jadi blunder, jadi justru dibully gara-gara apa ya? Teman-teman tidak paham. Sebagai salah satu contoh kemarin Bawaslu Pemilu justru malu sendiri. Ini kenapa perlu saya contohkan biar teman-teman paham bahwa kemarin ada kegiatan Karang Taruna di UU itu sana ya, oleh Bawaslunya dipanggil
Saya dipanggil, kepala BPKD dipanggil, sama dipanggil. Padahal saat itu belum ada penetapan oleh KPU tentang pasangan calon, baru daftar pasangan calon, bakal pasangan calon. Saat itu masih proses tes kesehatan, sehingga belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Oleh Bawaslu dipanggil semuanya. Bakal pasangan calon dipanggil, sekda dipanggil, kepala BPKD dipanggil. Akhirnya apa? Akhirnya blunder. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada pasangan calon, belum ditetapkan. Jadi akhirnya menurut saya malu sendiri. Niat kita pengen menegakkan keadilan pemilu, keadilan pemilihan, tapi justru blunder kita sendiri. Nah, jangan seperti itu. Kemudian teman-teman itu harus konsultasi pada Bawaslu kecamatan, mana alat peraga sosialisasi, mana alat peraga kampanye. Jangan sampai nanti teman-teman keliru maksudnya. Membedakan mana alat peraga kampanye dan mana alat peraga sosialisasi. Kemudian ada pendampingan dan berbagai koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu, Panwascam dan BPKD banyak. Dari pertemuan rutin, komunikasi formal dan informal, dan pertukaran data informasi. Ini sifatnya umum. Kalau soal yang teknis kita bahas lagi. Tapi kalau kita tugasnya, kita tantangan kita juga dalam membangun sinergi. Kadang-kadang kurang koordinasi. Teman-teman BPKD mungkin sungkan menyampaikan beberapa masalah, kemudian perbedaan persepsi. Jangan sampai tafsiran kawan-kawan BPKD dilanggar, ternyata kajian dari Bawaslu kecamatan tidak dilanggar. Kemudian komunikasi tidak efektif, kurangnya kepercayaan, sumber daya terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab teman-teman semua. Bukan hanya teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu dan turunannya, Panwascam BPKD juga wajib mensosialisasikan tentang pilihan partai. Kemudian ini tadi ya. Ini sudah selesai. Nah, pemutahiran terhadap penyusunan daftar pemilih DPT Kabupaten Muara Enim sudah ditetapkan. Pertanyaan saya, begitu DPT Kabupaten Muara Enim sudah ditetapkan, apakah semua masalah selesai? Kemudian apa yang diintervensi masyarakat? DPT sudah ditetapkan ini, sudah 490 sekian. Selesai tapi tidak selesai. Karena ada DPTB, ada DPK, ada DPTB, ada DPK. Tetapi banyak teman-teman yang sesat berpikir menganggap DPT sudah ditetapkan bisa masuk ke DPTB. Tidak. DPT sudah ditetapkan, sudah clear DPT-nya. DPTB itu nomenklaturnya saja tambahan, tapi realnya itu pindahan dari warga Oki karena tugas di sini DPTB. Nah, warga Oki, warga Lahat, nak pindah pilih di sini itu yang dimaksud DPTB. Tetapi bukan DPTB itu warga yang tidak termasuk dalam DPT, kemudian dimasukkan dalam DPT, tidak ada. Begitu DPT sudah ditetapkan, tidak ada lagi perubahan, dikunci. Nah, memang nomenklaturnya, judulnya daftar pemilih tambahan. Saya juga bingung kenapa KPU yang mengubah judulnya tambahan. Tapi itu realnya bukan tambahan, pindahan. Nah, jangan sampai teman-teman proyek ke dalam DPT masuk ke dalam DPT itu tidak ada, tidak bisa. Apa perlu tidak akan bisa. Karena DPTB itu adalah pindahan, pindah memilih dari Kabupaten Bali bekerja di sini, university, yaitu yang harus DPTB. Tapi kalau tidak ada DPTB, memang dimasukkan tidak akan bisa.
masuknya Pak dalam DPTB. Kenapa? Tidak ada, tidak akan pernah bisa. DPTB itu pindahan. Kalau yang tidak ada dalam DPT, tetapi mempunyai KTP bisa masuk ke DPK. Tetapi kalau tidak masuk dalam DPTB, yang masuk ke DPT tidak akan bisa. Syarat DPTB pun pindahan itu ada syaratnya. Maksud saya bukan hanya sekedar, ayo Pak, aku izin pindah ke partai lain. Tidak bisa. Ada syaratnya ya, karena pekerjaan, karena tulis pendidikan, karena sakit. Kalau sakit, kurang pas di sini DPTB. Maksudnya kalau sakit, luar dari kota. Jadi yang paling pas di sini karena pekerjaan. Kerja di PD apa yang bisa diikuti? Yang memang pada saat haknya pencoblosan tidak bisa dibedakan sehingga harus menggunakan DPTB. Clear ya? DPTB itu pindahan, bukan tambahan. Tetapi nama judulnya saja tambahan. Maksud saya jangan sampai teman-teman itu keliru. Itu pun ada syaratnya, melaporkan 30 hari sebelum hari H pencoblosan ke petugas BPS, BPK, atau KPU. Ini dibuatkan formnya dibawa ke TPS baru. Dan sampai teman-teman tidak ada DPT, maksud saja ada DPT tidak. Sarannya seperti itu. Itu jika kedua ada yang 30 hari, ada yang bisa mengurusnya selama 7 hari sebelum hari H pencoblosan. Yang hari H pencoblosan karena sakit, karena kebuang, ada beda-beda kan. Ada beberapa hal yang bisa tulis selama 30 hari, ada beberapa hal yang bisa tulis selama 7 hari. Kemudian DPTB itu, pertanyaan saya, kan tidak masuk ini, kamu sih kalau ini. DPTB itu, apakah semua DPTB itu dapatkan surat-surat? Kalau KTP masih dapat gubernur baik. Kalau KTP Palu, gubernur baik. Kalau KTP-nya Serendok, tak dipaham. Kalau teman-teman paham sudah. Selesai putusan DPT clear ya. Kalau masalah sudah dilakukan. Sekarang kampanye dimulai dari 25 September sampai dengan 23 Februari. Kampanye, oke. Ada bagian yang teman-teman bisa melakukan pengawasan. Tetapi dengan segala hormat saya sampaikan akan di operator Bawaslu provinsi saya sampaikan, karena saya juga pernah di sana. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah sanggup dilaksanakan oleh Bawaslu. Jangan bahkan Bawaslu provinsi, bahkan Bawaslu RI saja tidak akan pernah sanggup. Contohnya soal apa? Soal kampanye di media sosial. Kampanye di media sosial sesuai dengan PKPU bahwa setiap pasangan calon itu diberikan 20 akun. 20 akun Facebook, 20 akun Twitter, 20 akun Instagram, 20 akun dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau akun yang diberikan dan didaftarkan kepada Bawaslu dilaporkan kepada KPU, disampaikan ke KPU dan dilaporkan juga ke Bawaslu, akun-akun itu kan pasti berkata yang baik-baik. Jadi dalam kami di sini itu akun-akun yang didaftarkan. Nah, terkait dengan akun-akun yang bodoh, karena 20 akun Facebook
tidak akan bisa. Terus apa kemudian yang menjadi bisa yang akan kamu bisa lakukan? Di lingkungan tempat wilayahku ada 10 desa. Bisa saja akun Facebooknya Kades, akun Facebooknya RT, akun Facebooknya RW, akun Facebooknya PNS. Nah kalau di Facebooknya, oh pilihlah calon bla bla bla, itu teman-teman bisa. Ya, maksud saya nggak usah lingkupnya terlalu luas ya, awasi saja yang sekitar di sini. Bisa saja akun Pak Kades, akun ataupun guru-guru yang PNS yang ada di sini. Karena PNS, kepala desa, RT itu punya hak pilih tetapi wajib netral. Mereka punya hak pilih, punya, tapi punya mereka wajib netral. Jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang diindikasikan mendukung salah satu pasangan calon. Boleh? Terus kemudian apa yang bisa evaluasi lagi terkait dengan kampanye tatap muka atau kampanye ideologis? Mungkin saja nanti coba mulai masuk dalam misalnya kampanye untuk pasangan calon. Kan KPU menetapkan masuk ini titik-titik lokasi kampanye. Ibaratkan kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C itu pasal nomor sekian. Kemudian kecamatan E, kecamatan F, kecamatan G itu pasal nomor sekian. Nah, kegiatan kampanye ini yang bisa teman-teman awasi. Jangan sampai ada ASN, ada Kades, kepala desa yang identikan mendukung pasangan calon. Itu yang harus teman-teman awasi. Tetapi menjadi pertanyaan, bolehkah PNS itu menghadiri kampanye? Bolehkah PNS itu menghadiri kampanye? PNS itu, PNS kepala desa dan sebagainya boleh menghadiri kampanye, tetapi pasif. Pasif dalam artian PNS memakai baju yang baju dia, dalam artian baju bebas, bukan baju PNS yang ini nanti pakai baju koper itu dipakai saat kampanye, tidak boleh. Juga bukan memakai juga baju dari kementerian pasangan calon, baju kami, gambar pakai itu mau ya, tidak boleh. Kalau mereka datang tetapi pasif itu boleh. Selain dari itu, gerak tubuh dan gerak badan, gerak bibir itu menjadi bagian dari pengawasan. Contoh, dan kampanye dan sama itu pasti pilih nomor sekian. Kalau di nomor, sama saja itu artinya mendukung pasangan calon. Kayak dari gerak bibir, kalau dari gerak badan, yes Pak, yes, 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 sama saja. Artinya kalau terkait dengan tadi bolehkah mereka hadir, boleh, tetapi sifatnya pasif. Berbeda dengan kategori ini tidak punya hak pilih. Tapi kalau PNS punya hak pilih tetapi pasif, dan hukumnya mereka wajib netral. Kalau ini informatif, teman-teman bisa baca sudah 3D, tadi disebut oleh Pak Ketua saat ini langsung terbuat dan ini sudah ditetapkan teman-teman sekarang lagi proses berjalan. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya selami terkait dengan distribusi alat kelengkapan. Ini dahulu di Kota Palembang, di Kecamatan Bukit Kecil,
Mana? Jadi sebetulnya itu masih beda. Kemudian persamaan bersama melepaskan bahwa tugas pendistribusian dan arus baliknya pengembalian suara pemilik suara itu wajib teman-teman awasi. Karena ini kan kejadian di Palembang dan sudah AS atau kawan itu. Karena ini kenal, akhirnya kita acara kita ketemu di kantor KPU. Serius. Jadi panas sama PKD PN waktu itu baik. Rupanya di tengah jalan kawan-kawan PBK itu operasi. Dibawalah kotak suara, surat-surat kotak suara itu ke area kita. Kamar 18 operasi. Memang yang menjadi tersangka yang akan di BAP itu adalah teman-teman kita KPU PBK. Tetapi menjadi pertanyaan juga, asal teman-teman semuanya ditanya, kalau PKD waktu itu kamu mana? Itu kan dia yang saya sampaikan ini kan dia. Jadi kalau percaya tadi, sudah apa? Berita acara kita itu di KPU. Kawan-kawan operasi. Ya, walaupun tetap dilantik anggota DPRD utama itu, tapi dengan segala dinamika yang dipanggil BIN, dipanggil kepolisian, dipanggil TNI, tapi masih begini. Harapan saya jangan sampai terjadi di kecamatan tertentu. Kemudian ada juga di Mesir. Saya ini berbicara ini real ya. Pada hari H, aku nggak ada pemilihan kepala daerah waktu itu begini. Begitu mau coblos, kotak suara itu, memang yang bodohnya itu, ya saya harus tegas sampai yang bodohnya itu PBK. Keliling kotak, ya kan ini isi, kotak kan kosong. Yang tetap di BAP adalah PBK. Mau itu tanya juga, masuk ke mana itu? Waktu distribusi mana? Tidak, salah kalau terkait tidak. Bahwa itu pengawasan distribusi dan kembali soal itu tetap menjadi pengawasan semuanya baik PKD, pengawasan dan sebagainya. Jadi pada pelaksanaan hari-hari itu di Indonesia, akhirnya keluar rekom PSL yang suara digital. Karena kan cuma tetap di BAP. Teman-teman panwas yang BAP, teman-teman PBK yang BAP, mesti tak pusing. Ya, teman-teman semuanya mungkin PD saat ini, cuma begitu. Berhadapan dengan BIN, berhadapan dengan penyidik Kapolres berkeringat. Kali ini berdasarkan salah-salah juga harus mengawasi mencegah terjadinya politik uang di wilayah ini. Iya, nanti iya. Menurut saya, enggak. Aku maaf ya, bukan alhamdulillah bukan di betul. Justru ada teman-teman Mas Chandra dan PKD yang menjadi partner. Begitu kan? Jangan sampai seperti itu lah. Walaupun aku no komen kalau soal itu, cuma misalnya saya mati dan orang lain sebagai partner. Yang namanya kita yang sebagai yang dipercaya negara ini sebagai stakeholder untuk mengawasi pemilihan, tapi justru kita yang menjadi partner. Jangan sampai seperti itu lah. Harapannya, kemudian mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang. Kegiatan kampanye tadi sudah dijelaskan. Kampanye itu boleh di masjid? Boleh? Ya. Di rumah sakit? Kalau di tempat pendidikan? Ya, boleh di tempat pendidikan. Ya, boleh. Tempat pendidikan? Tapi maknanya itu ada putusan MK, tetapi tempat pendidikan itu disebut. Tapi logikanya tetap harus perguruan tinggi karena kalau SD tidak punya hak pilih sekolah. Jadi tetap
Kalau di putusan MK itu tempat pendidikan itu boleh ada klausulnya namanya putusan MK, tetapi tidak membawa alat peraga kampanye. Boleh nggak di tempat pendidikan? Jawabannya boleh, tetapi tidak membawa alat peraga kampanye. Jadi sifatnya kampanye cuma dialogis, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Ya. Jadi kalau ditanya jawab, bolehkah kampanye di tempat pendidikan? Jawabannya boleh. Selanjutnya sudah keputusan MK yang membolehkan kampanye di tempat pendidikan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi tidak membawa alat peraga kampanye. Terkait 26 ini norma tindak pidana pemilihan. Jadi dalam proses pemilihan kepala daerah itu ada namanya pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif biasanya dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman KPU dan turunannya BPK PDS. Ada juga namanya pelanggaran kode etik terkait corporate etik di Bawaslu sesuai KPU dengan. Ada juga sengketa. Sengketa itu ada sengketa antar sesama peserta pemilihan, sesama calon. Ada juga sengketa antara peserta pemilihan dengan lembaga yang menyelenggarakan KPU. Ada juga sengketa hasil dia ke Mahkamah Konstitusi penyelesaiannya. Sekarang norma tindak pidana pemilihan diatur dalam 3 pasal, dimulai dari pasal 177 sampai dengan pasal 198. Yang pertama mulai dari 15 kali sampai 3 bulan penjara, kemudian yang tertinggi 60 bulan sampai 120 bulan penjara. Subjek pelakunya saya tanya banyak, ada 33 pasal di setiap orang. Ada 10 pasal tentang kompetisi, 10 pasal tentang kabupaten kota, 6 pasal penyelenggaraan pemilihan, kalau terkait dengan penyelenggaraan pemilihan bisa siapa saja, bisa KPU, bisa Bawaslu dan turunannya. Ada 5 pasal tentang BPK, 5 pasal tentang TPS, 4 pasal tentang TPS, 3 pasal calon, 2 pasal saksi paslon dan lain-lain. Tetapi dalam normanya pasal tindak pidana pemilihan itu ada namanya delik formil, ada juga namanya delik material. Tinggal teman-teman harus bisa membedakan mana delik formil dan mana delik materialnya. Secara umum, ada yang besar, ada yang lebih mudah. Gampang itu begini. Delik formil itu begitu dikerjakan langsung bisa dijerat pelakunya. Sementara delik material begitu dikerjakan sudah ada kerugiannya dulu baru bisa dijerat. Nah, logika gampangnya lebih mudah teman-teman memahaminya begini. Kira-kira kalau delik formil itu uang duit palsu, nah disimpan baik tetap kena apa yang dibedakan. Jadi begitu sudah dibuat duit palsu sudah dienter ke yes, bisa dijual kena. Sementara
delik material itu kayak kita menganiaya seseorang, begitu divisum, dilaporkan, sudah ada kerugiannya dulu, baru bisa dikenakan. Ada nggak hubungannya dengan undang-undang ini? Yang ada? Enggak. Delik formilnya apa? Ini delik formil ada di pasal 72. Sementara sisanya ada delik materi. Delik formil itu di pasal 72 ini begitu ada pasangan calon atau tim kampanye atau persoalan atau persoalan dalam saat proses melaksanakan kampanye mempersoalkan undang-undang dasar, memfitnah, mengadu domba, itu bisa langsung dikenakan walaupun belum ada kerugiannya. Artinya begitu orang kampanye jangan pilih agama ini, artinya dia sudah bisa langsung dikenakan karena itu deliknya delik formil. Dan hanya ada satu pasal ini lah, pasal 72 delik formil. Sisanya adalah delik material. Delik material itu begitu sudah ada kerugian dulu. Contoh, anggota PPS tidak mengumumkan hasil, baru bisa dikenakan. Atau contoh, KPPS itu memasukkan C1 Plano, begitu dimasukkan harusnya angka 11, tetapi ditulisnya 111. Nah, itu baru bisa dikenakan. Sementara kalau dari formil tadi, walaupun belum di ini, begitu dia kampanye masuk seseorang, fitnah seseorang, sudah bisa langsung dikenakan. Ini di formil, kalau di materi banyak, kita akan singgung beberapa hal saja yang mungkin penting. Karena ini banyak ya, dari 50 pasal, 54 pasal. Kita singgung yang paling sering terjadi. Nah, saat penghitungan suara yang paling sering terjadi itu adalah mendampingi pemilihan sehat. Contoh begini mas, kalau masih tim sukses pasangan calon, ini pemilih, kalau dia ini sehat, cuma karena mas anak tadi pengen tahu apa yang coba semua, pas lihat jadi mendampingi. Kita ada pasal pidananya. Ada di pasal 178 G 12 sampai dengan 24 bulan penjara. Kemudian pendampingnya ninis. Kalau orang mau tidak begitu. Pendampingnya ninis. Pendamping pemilih yang memberitahukan pilihannya didampingi yang nyenyes gitu tuh ada di pasal 178A. Ancamannya 12 bulan sampai dengan 36 bulan penjara. Siapa yang bisa jadi nanti? KPPS dan keluarga dari si pemilih atas permintaan orang tersebut. Contoh, maksudnya tinggi pemilih, kalibernya itu boleh ya. Maksudnya yang jadi anggota KPPS mendampingi pemilih karena butuh. Maksudnya tidak sengaja yang tua itu tadi pilihannya pulang di pulang. Nah karena kenyenyesan ini kita dijerat pidananya karena pemilih rahasia ya? Jangan sampai nyenyes gitu ya. Pendamping pemilih yang menentukan pilihan yang didampinginya itu 178 maka 12 bulan sampai 35 bulan penjara. Kita ambil beberapa contoh saja yang paling sering terjadi. Kalau ini menghalangi pemilih dengan ancaman kekerasan sudah pasti. Sudah pemilihan di pasal 5 ada di pasal 182A 70 sampai dengan 72 bulan penjara bisa. Kemudian majikan yang tidak memberikan kesempatan bisa itu majikan ketika ada asisten rumah tangganya
bisa juga corporate, bos-bos perusahaan itu. Kalau pada hari H pencoblosan tidak mengizinkan anak buahnya atau pekerjanya atau pembantunya untuk asisten rumah tangga pada hari H, ada jerat pidananya. Pasalnya di pasal 182, ancaman hukumannya bisa 24 bulan sampai dengan 72 bulan penjara. Ini hal-hal pidana yang paling sering terjadi. Kemudian KPPS tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat. Ada di pasal 193, 5 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Jadi KPPS itu hukumnya wajib memberikan salinan dan berita acara kepada teman-teman pengawas TPS dan kepada saksi. Wajib hukumnya. Kalau tidak diberikan, ini ancamannya 15 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Kemudian PPS yang tidak mengumumkan hasil, kan itu selesai tanggal 27 itu, 27 sore atau 28 itu wajib ditempel tentang perolehan suara di situ. Jadi kan mana bisa terjadi tempat-tempat strategis. Nah itu kalau hukumnya, kalau tidak ditempelkan 7 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Oke, itu pemaparan singkat dari saya. Nanti silakan kita diskusi yang paling banyak karena lebih keberlangsungan diskusi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sahabat pribadi, itu tadi penyampaian yang disampaikan ke materi kita yaitu Bapak Edi Kales Esa. Saya sendiri juga Pak Edi mohon maaf masalah Mas Nuri, memang ada kekeliruan. Itu sering itu kejadian di tempat umum, Pak. Iya, karena itu berpedoman di bawah seluruh harusnya kalau Bapak tadi di undang-undang di tahun 2019 itu Mawasli kalau salah itu. Sama lagi TPR itu juga masih TPR itu bukan tadi. TPR itu pengawas lapangan ya. Jadi situ ada keliruannya, jadi harus membedakan nantinya antara Panwasli ataupun Panwaslu. Ini kan sudah umum Panwaslu. Jadi sudah tadi sedikit gambaran masalah pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi Kales Esa. Untuk sesi selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan TKD untuk melakukan pertanyaan. Jangan sungkan-sungkan bertanya tentang pengawasan. Tadi sudah jelas beberapa kali itu sudah saya sampaikan terkait cek. Dan silakan rekan-rekan PKD yang nak bertanya. 3 pertanyaan. Nah, ada yang kita tanyakan untuk PKD? Kalau dia bertanya, aku nak bertanya Pak, pada diri guys. Ini masalah yang netralitas. Jadi Pak Edi Kales, mohon maaf, aku mau bertanya dan masalah netralitas baik itu ASN ataupun PNS ataupun kepala desa dan turunannya. Jadi di sini bahwasanya dalam hasil perkara umpamanya contoh ini dalam temuan ada lapor masyarakat ataupun yang tentang langsung Komwaslu ataupun negatif bahwasanya kepala desa itu saya tidak menentukan orangnya, tidak
lalu dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu. Nah, apakah fakta-fakta ataupun bukti-bukti itu sudah lengkap? Nah, lalu si pelapor tadi Pak menarik diri dari tuntutan tersebut. Nah, bagaimana itu Pak? Cek benar ya, paham nggak mengenai PRD? Mau bertanya saja. Oke, kalau tidak ada yang lainnya, justru teman-teman panas jawabannya. Pertanyaannya, begitu ada tidak pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, sudah berjalan di DMP, tidak berjalan, jangan pelapor itu menarik diri. Pertanyaannya, apakah diteruskan? Ini sudah paham. Artinya jelas ya, karena mekanisme dalam proses yang bisa dilakukan di bawah ada dua, ada dari laporan, ada bisa juga temuan. Kalau di laporan, kemudian laporan tersebut begitu dicabut, bisa menjadi temuan Bawaslu kemudian. Artinya tidak ada masalah, akan tetap prosesnya akan terus dilanjutkan, walaupun pelapor itu menarik diri. Cuma di mana-mana kelemahan penegakan aturan pemilihan kepala daerah itu lemah, rentan terkait dengan kondisi politis yang susah dijelaskan oleh undang-undang. Mengapa seperti itu? Karena apapun dalilnya, apapun sangkanya, begitu diponis nih, direkomendasikan oleh Bawaslu melanggar. Karena pejabat pembina kepegawaian itu kembali ke Pemda, apapun dulunya kembali ke Pemda. Masalah ASN kembali ke BKD, bisa ke Sekda, bisa ke Bupati, masalah desa bisa ke BKD, bisa ke Sekda, bisa ke Bupati. Kalau dia mendukung pasangan calon menang, sudah banci putusan itu. Contoh, dia mendukung pasangan calon tertentu, yang didukung terkenang, padahal dalam proses penyidikan oleh Bawaslu direkomendasikan ke bersama, pasti mandul. Itulah kelemahan yang ada di Republik Indonesia. Bukan terkait dengan aturan, bukan. Se-Indonesia begitu problematikanya. ASN pendukung pasangan calon dilakukan pemanggilan, diminta keterangan, kemudian direkomendasikan. Rekomendasi apapun judulnya, sifatnya rekomendasi. Bawaslu tidak bisa mengeksekusi. Rekomendasi kemudian dianggap anggar, diserahkan kembali ke pejabat pembina kepegawaian. Siapa? BKD. Sekda. BKD mendukungnya benar. Dan mungkin calon kepala daerah itu mendukung orang yang mendukung dia. Itulah kelemahan itulah. Jadi kalau terkait dengan kelemahan itu ya, kalau itu menang, kalau yang salah, yang kalah yang bentuknya habis. Ini mau jawabnya. Artinya bukan hanya di Kuala ini, kelemahan itu se-Indonesia. Karena harusnya lembaga Bawaslu itu diberi kewenangan eksekutorial, bisa mengeksekusi putusannya sendiri. Jangan merekomendasikan. Kalau dia rekomendasi, diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Kalau Sekda, diserahkan ke Sekda. Sekda pada Bupati. Jangan terus itu. Sudah sudah. Dia terkait lagi. Begitu sudah apa ini sudah direkomendasikan, Pak mau cabut berapa kali terserah dari urusan tetap kita juga. Itu baik. Silakan teman-teman PKD kalau ada yang mau nanya. Terima kasih Pak Edi. Jadi intinya pisau, tapi juga ada kelemahan. Boleh Tuhan bisa kelemahan tuh Pak Edi, biar Tuhan yang tahu.
Oke, ada yang tanya lagi? Jadi keraguan-keraguan kita itu sudah terjawab Pak. Nah, karena bukan saja secara emas, masyarakat itu kadang-kadang yang mau tahu itu pengaruhnya kasus ini. Jadi intinya itu kita banyak kelemahan dari se-Indonesia. Nah, ada yang bertanya? Kalau dia yang bertanya lagi, tutup. Saya atas nama pribadi yang dia kata kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi yang terhormati, selesai sudah acara kita pada hari ini setelah menyampaikan materi. Untuk itu kami beri kesempatan untuk Ketua Panwaslu untuk menutup acara pada hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Reni Kalus sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih kami dari Panwascam kepada-Ku mengucapkan banyak terima kasih kepada Reni Kalus bahwasanya pada hari ini telah mengisi materi untuk pemekaran PKD. Alhamdulillah materi sudah disampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan PKD dapat menyimak atau masuk ke hati sehingga jadi pembekalan untuk kedepannya. Terlepas daripada itu, harapan kami juga selaku Panwascam ini mohon maaf harus kami sampaikan kepada rekan PKD demi untuk kebaikan kita bersama. Andai kata ini satu buat baik, andai kata ini sedang berjalan suatu acara yang resmi, kami minta untuk fokus mengikuti acara. Jangan sambil bercerita, jangan sambil main HP, sehingga terpacak menyerap sesuatu apa yang disampaikan. Ini sekedar menghimbau atau menyampaikan supaya kita apply. Tetap di sini kita harus disiplin. Bukan berarti kami tidak memperbolehkan bahwasanya rekan-rekan itu megang HP, bukan. Tapi tak kalah sesuatu itu sedang berjalan, ya kita harus fokus. Sekedar mengingatkan baik, ya. Dan tadi maksud kami bahwasanya di sini nak marah kepada rekan-rekan PKD supaya kita agak profesional dikit di sini. Jadi itu baik yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Reni Kalus terima kasih banyak sudah mengisi materi. Untuk itu kami dari Panwascam menyatakan bahwasanya kegiatan rapat kerja teknis Panwaslu Kelurahan Desa pada hari ini saya nyatakan ditutup. Itu untuk acaranya break dulu untuk makan siang dulu. Foto benar ya, oke, foto bersama dulu. Oke, pada rekan-rekan yang masih ada yang berada di luar, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu hadirin peserta sosial yang terhormati, demikian kami acara kita
laksanakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup acara ini dengan melakukan hamdalah bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Kami membawa acara, mohon maaf atas kekurangan kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara berikutnya itu makan siang.